Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik bunda-bunda, di sini saya akan membahas tentang hipertensi pada kehamilan. Mengapa sih kita perlu membahas tentang hipertensi pada kehamilan? Yuk kita simak lebih lanjut dalam video. Pengertian dan ciri hipertensi. Hipertensi merupakan suatu keadaan meningkatnya tekanan darah sistolik lebih dari atau sama dengan 140 mmHg dan diastolik lebih dari atau sama dengan 90 mmHg dengan ciri-ciri tekanan darah naik 140 per 90 mmHg, protein urin positif 1, sakit kepala yang berat, disertai penglihatan buram atau kabur. Faktor-faktor hipertensi. Faktor resiko hipertensi. Hipertensi dapat terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor resiko. Di antaranya yaitu status gizi, tingkat aktivitas fisik, kebiasaan merokok, pola makan seperti asupan natrium, kalium, kalsium, magnesium, konsumsi alkohol, faktor stres usia graviditas, dan genetika atau riwayat keluarga. Faktor resiko lainnya, hamil berusia kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun, memiliki riwayat hipertensi sejak sebelum hamil, memiliki riwayat penyakit sistemik, mengandung bayi kembar, pernah melakukan fertilisasi in vitro atau bayi tabung. Gejala penyakit hipertensi. Hipertensi kronis. Hipertensi kronis yang dialami calon ibu dapat menyebabkan pembatasan pertumbuhan intrauterin atau IUGR. IUGR adalah kondisi yang mengakibatkan bayi yang belum lahir tidak dapat memperoleh nutrisi yang cukup serta oksigen yang cukup melalui plasenta. Oleh karena itu, bayi tumbuh terlalu lambat daripada biasanya. Dampak lain yang mungkin terjadi karena hipertensi kronis adalah kelahiran bayi prematur, bayi yang lahir mati, dan abrupsi plasenta. Abrupsi plasenta ini merupakan kondisi saat plasenta terlepas dari rahim sebelum bayi lahir. Hipertensi gestasional. Hipertensi ini disebut hipertensi akibat kehamilan karena berkembang selama kehamilan setelah minggu ke-20. Kehamilan dengan hipertensi gestasional juga membuat bayi yang belum lahir beresiko mengalami IUGR, lahir mati, kelahiran prematur, dan abrupsio plasenta. Hipertensi gestasional meningkatkan kemungkinan terjadinya preeklamsi atau eklamsia. Preeklamsia dan eklamsia. Preeklamsia adalah peningkatan tekanan darah yang baru timbul setelah usia kehamilan mencapai 20 minggu, disertai dengan penambahan berat badan ibu yang cepat. Akibatnya, tubuh membengkak dan pada pemeriksaan laboratorium dijumpai protein di dalam urin atau protein urea. Dalam etiologi primigravida, 85% preeklamsi terjadi pada kehamilan pertama. Branding multigravida, janin besar, distensi rahim berlebihan, hindramnion hamil kembar, mola hidatidosa. Tanda gejala meliputi kriteria minimal dari preeklamsia adalah sebagai berikut. Tekanan darah 140 per 90 mmHg setelah gestasi 20 minggu. Protein urea 300 mg per 24 jam
atau positif 1 pada dipstik peningkatan kepastian preeklamsia berat adalah tekanan darah 160 per 110 mmHg, protein urea 2 gram per 24 jam atau positif 2 pada dipstik, nyeri kepala menetap atau gangguan penglihatan, serta nyeri epigastrium menetap. Dampak hipertensi pada ibu hamil dan janin, salah satu dampak tekanan darah tidak terkontrol yang paling berbahaya adalah meningkatnya kemungkinan keguguran pada trimester awal dan kematian janin mendadak. Bila kehamilan berlanjut, tumbuh kembang janin akan terhambat, bahkan gagal. Masalah ini pun kemudian dapat berimbas pada gangguan kognitif anak yang baru lahir. Baik Bunda, di sini ada pertanyaan. Apakah ibu hamil yang mengalami hipertensi boleh melakukan persalinan normal? Jawabannya boleh ya Bunda. Boleh jika keadaan ibu memungkinkan. Namun perlu lahir di rumah sakit dan ditangani oleh dokter secara langsung. Bila persalinan berlangsung lebih lama dari seharusnya, perlu menjalani proses induksi atau bahkan operasi sesar selama tidak terdapat kontraindikasi yang membahayakan. Obat tradisional untuk hipertensi berikut penjelasannya. Bagaimana sih cara membuat obat tradisional untuk ibu hamil hipertensi? Tanaman obat keluarga atau toga sangat efektif dan bermanfaat dalam menurunkan hipertensi dan aman untuk ibu hamil. Hasil penelitian yang telah didapat bahwa mengonsumsi pepaya dapat menurunkan tekanan darah sistolik dan diastolik. Dengan cara pemberian jus pepaya secara terus-menerus dapat menurunkan tekanan darah dengan rata-rata penurunan 10 mmHg sampai dengan 30 mmHg. Selain itu, penggunaan obat herbal pada wanita hamil di Nigeria, di mana sikap positif yang ditunjukkan oleh responden terhadap obat herbal karena obat herbal merupakan bahan alami yang tidak memiliki efek samping dan aman bagi tubuh dibandingkan dengan obat medis konvensional. Dengan demikian, mari Bunda tanam obat-obatan tradisional dan lestarikan agar keluarga dan Bunda terbebas dari penyakit. Tanaman obat-obatan disesuaikan dengan kebutuhan dan pilih yang paling banyak manfaatnya ya Bunda. Serta jangan lupa untuk perbaiki gaya hidup dan pola makan seperti atur pola nutrisi dengan makan makanan gizi seimbang, aktif bergerak dan berolahraga, menyesuaikan kenaikan berat badan saat hamil dengan indeks massa, serta rutin periksa ke tenaga kesehatan terdekat. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Salam sehat, Indonesia kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.